Do 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 do. Do 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 do. Oh, oh, Ya Allah, hanya titi kita teh. Iya Allah, sumpah. Ya Allah. Hanya titi nari kamu bisa. Kakak aku. Ya Allah, banyak kayu bano ya kang dilok ya. do 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 do. Oh, 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 memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan. Assalamualaikum Ibu. Masih Ibu, banyak rumahnya di mana? tangan yang tega berbuat Lebih ke bagian nista. bantu Ibu ya. Oh, Bantu Ibu bersih-bersih. No! God, please, no! 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 National Park. It's not funny. Iya. It's not funny. I'm in Indonesia to more fully understand the deforestation that's going on here. It's an urgent issue because destroying forests emits about the same amount of greenhouse gases as the world's entire transportation sector. And I'm learning that deforestation has other victims. Banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekedar karena cuaca ekstrim yang menyebabkan hujan turun begitu derasnya, tapi deforestasi dan alih fungsi lahan hutan juga ikut berperan. Ini mobilnya. Curah hujan yang tinggi memang punya andil, namun kondisi lahan yang semakin rentan memperparah dampak bencananya. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung alam berubah menjadi area konsesi dan ajang persaingan keserakahan. Izin-izin pemanfaatan lahan dikeluarkan tanpa melihat daya dukung lingkungan.
Dan sudah tentu hal itu tidak diiringi dengan pengawasan yang tegas. Ketika bencana terjadi, masyarakatlah yang menjadi korban pertamanya. Sementara akuntabilitas sering menghilang di balik tumpukan birokrasi. Banjir yang melanda Sumatera bukan hanya merendam rumah dan jalanan, ia juga merendam harapan dan menghanyutkan rasa aman. Sungai yang dulunya tenang, meliuk-liuk mengalirkan air, kini menggeliat, meronta, dan meluap karena tak sanggup lagi nanggung debit air yang naik drastis. Tanah yang dahulu menyerap air, kini meluruh runtuh karena tak ada lagi akar pohon yang kokoh mengikatnya. Dari tragedi ini kita belajar bahwa bencana bukan sekedar kejadian alam, ia adalah pesan keras bahwa hubungan manusia dengan lingkungan harus diperbaiki. Keengganan Presiden Prabowo menetapkan banjir di Sumatera ini sebagai bencana nasional pasti ada hutanannya. Maksudnya? Alasannya hanya saja perlu digarisbawahi bahwa ini bukanlah sekedar bencana alam, tapi yang lebih parahnya lagi, ini juga merupakan bencana moral. Moral pejabat dan penguasa, serta moral pengusaha. Moralitas yang melahirkan keserakahan, yang memicu eksploitasi alam secara gila-gilaan. Cengengesannya Zulkifli Hasan saat ditanya Horizon Pod barangkali bisa menjadi gambaran yang paling mendekati aktual. Betapa cengengesannya pemerintah menyikapi deforestasi dan pengerusakan alam yang begitu masif di negeri ini. Zulkifli memanglah bukan kambing hitam. Dia hanya satu di antara terduga yang lain. Atau mungkin kambingnya tidak benar-benar hitam kali. Masih ada putihnya gitu loh. Zulkifli Hasan sebenarnya lebih dulu dikenal sebagai Menteri Kehutanan di era pemerintahan SBY. Ia dikenal karena kontroversinya yang memberikan pembukaan kawasan hutan seluas 1,64 juta hektar. Akibatnya, oleh beberapa lembaga dan aktivis lingkungan, ia dijuluki sebagai Raja Pengobrol Izin Hutan. Dalam kurun waktu 2004 hingga 2017, lahan hutan seluas 2,6 juta hektar di Indonesia telah berubah menjadi perkebunan. Menurut data dari Greenomix Indonesia, 90% izin pembukaan kawasan hutan diterbitkan kepada para pelaku bisnis perkebunan kelapa sawit. Dan yang lebih mencengangkan, 70% dari keseluruhan izin perkebunan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan periode 2009-2014, yaitu Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan memberikan izin pembukaan lahan terbanyak jika dibandingkan dengan semua Menteri Kehutanan yang pernah ada di Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menandatangani izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 1,64 juta hektar atau setara 25 kali wilayah DKI Jakarta. Selain untuk perkebunan, Zulkifli juga tergolong rajin untuk izin pinjam tambang. Bukan tambang yang itu, Om. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan, pada tahun 2010 hingga 2012, Zulkifli memberikan izin tambang pada lahan seluas 900 hektar. Sejak akhir Agustus hingga akhir September 2014, di bulan-bulan terakhir sebelum masa jabatannya berakhir, Zulkifli Hasan menerbitkan lebih dari 100 surat keputusan. Banyak dari SK ini merupakan konsesi baru bagi perusahaan kayu dan hutan tanaman industri, atau pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan. Apa itu? Deforestation, ya kan? Angel temen 10 perkebunan kelapa sawit diberikan surat izin pelepasan kawasan hutan seluas 212.000 hektar, dan hampir separuh dari izin-izin ini ditandatangani hanya dalam waktu sehari. Menanggapi tudingan itu,
Zulkifli mengaku izin pembebasan lahan yang ia tanda tangani ketika menjadi Menteri Kehutanan adalah untuk program hutan tanaman rakyat. Ia mewacanakan untuk membuka 1 juta hektar lahan hutan untuk mendukung program swasembada gula dan pertanian yang dicanangkan oleh pemerintahan SBY. Eventually, No, 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 no. Oh, he tried it.